Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebuah minibus terseret arus sungai Krung Susuh sejauh 300 meter namun penumpangnya berhasil menyelamatkan diri. Harga bawang dan cabai di pasar tradisional Kota Binjai, Aceh Timur melonjak hampir 2 kali lipat. Sejumlah guru honorer di daerah terpencil Kabupaten Aceh Besar kebagian daging kurban yang dibagikan setiap tahun. Museum Tsunami Aceh telah menjadi ikon wisata edukasi di kota Banda Aceh. Sejak dibangun pasca musibah tsunami 2024 lalu, museum kontemporer tak pernah sepi pengunjung dan dikagumi setiap pelancong. Museum Tsunami Aceh merupakan sebuah tempat yang menggambarkan kehancuran dan kekuatan alam yang pernah melanda Aceh pada tahun 2004. Museum ini tidak hanya menjadi tempat mengenang para korban-korban, tetapi juga sebagai simbol kegigihan dan semangat hidup masyarakat Aceh dalam menghadapi musibah dahsyat abad ini. Para wisatawan yang berkunjung ke Aceh terkagum-kagum saat melangkah ke dalam Museum Tsunami Aceh. Mereka seperti berhadapan dengan jejak-jejak dan sisa-sisa kehancuran yang disebabkan oleh gelombang maut pada tahun 2004. Pengunjung diberi kesempatan untuk merenung dan merasakan secara langsung dampak bencana alam terbesar abad ke-21. Artefak yang dipamerkan di Museum Tsunami menceritakan kisah pilu dan tragis yang mengguncang Aceh. Puing-puing bangunan yang hancur, barang-barang pribadi yang tertimbun, serta foto-foto yang mengharukan menjadi saksi bisu dari penderitaan yang tak terbayangkan. Ternyata setelah kita masuk, luar biasa. Jadi dia bercerita tentang apa yang telah terjadi selama tsunami. Dan ini kita pun tahu bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang di Aceh pada saat mereka kena musibah tsunami itu. Dan banyak korban-korban dan banyak juga bangunan-bangunan yang runtuh. Tapi yang satu hal yang kita bersyukur bahwa saudara-saudara kita masyarakat Aceh tetap semangat untuk hidup dan mereka tetap bangkit, mereka tidak terlena oleh karena musibah dan mereka tetap semangat. Pengunjung juga disuguhi dengan cerita-cerita inspiratif tentang keberanian dan ketahanan manusia ketika musibah melanda. Setiap sudut museum mengandung cerita-cerita yang mendalam dan menggugah seperti mengingatkan kelemahan manusia. Namun kekuatan kebersamaan mampu membangkitkan harapan dalam situasi paling sulit sekalipun. Jadi memang tata letaknya juga bagus, ruang pamernya juga bagus, sehingga kami sebagai pengunjung juga nyaman. Pengunjung tak hanya dimanjakan dengan pemandangan yang mengesankan, tetapi juga diingatkan pentingnya persatuan ketahanan. Semangat menghadapi segala cobaan juga bisa dipetik sehingga Museum Tsunami Aceh bukan hanya sekadar tempat wisata, namun juga menjadi simbol kebangkitan dan kegigihan manusia. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Dataran tinggi Gayo tidak hanya dikenal dengan wisata alam dan kopi Arabica. Tradisi dan budaya daerah ini juga kesohor, salah satunya pacuan kuda. Pacuan kuda tradisional nyaris tak bisa lepas dari budaya tanah Gayo. Pacuan kuda tanpa pelana merupakan hiburan tahunan bagi warga Gayo yang terus dilestarikan. Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah merupakan 3 daerah yang kerap menggelar pacuan kuda. Pacuan kuda digelar saat ulang tahun daerah dan memeriahkan ulang tahun kemerdekaan.
Kuda pacuan tradisional Gayo yang ditunggangi para joki cilik memang beda. Meski tanpa pelana, mereka sudah mahir mengendalikan kuda pacu di lintasan. Menurut saya sih pacuan kuda ini salah satu tradisi yang ada di Gayo dan harusnya dilestarikan juga karena di sini adalah pusat di mana masyarakat Gayo bisa berkumpul dengan teman, dengan saudara dan dengan tetangga-tetangganya juga. Di sini juga kita menjalin silaturahmi di mana anak-anak muda, maupun orang tua dapat bergabung di festival ini. Kamu datang sama siapa aja nih? Kebetulan saya datang sama teman-teman yang juga satu daerah sama saya. Berarti menikmati akhir pekan juga? Iya, menikmati. Selagi juga karena lagi kuliah libur, jadi kenapa enggak kalau misalnya datang ke daerah sendiri untuk menikmati tradisi di sini. Antusiasme warga menonton tidak pernah sepi. Mereka datang dari berbagai wilayah di Aceh serta luar daerah untuk menyaksikan atraksi budaya ini. Pacuan kuda bukan sekadar tradisi, namun merupakan sebuah momen saat-saat warga mempererat silaturahmi antar kabupaten hingga desa. Jadi yang menarik dari pacuan kuda Gayo ini bukan hanya sekedar tradisi yang selalu rutin kita laksanakan di dataran tinggi, baik di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Luas, tetapi ini merupakan ajang silaturahmi dari masyarakat kita di dataran tinggi Gayo, di mana dari beberapa kabupaten ini kita berkumpul, kemudian dari desa, kemudian beberapa kecamatan berkumpul di sini membawa bekal, kemudian kita di sini berkumpul di lapangan ini. Kabupaten Bener Meriah juga mengandalkan pacuan kuda dan wisata kebun kopi. Pengembangan destinasi wisata alam seperti pendakian Gunung Purnitelong, wisata air terjun, serta sejumlah destinasi agrowisata hingga pemandangan alam. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Warga Aceh Timur memiliki cara sendiri berwisata sambil menikmati suasana. Sebuah kafe di Gampong Aceh, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur, selalu dipadati pengunjung yang ingin menikmati kopi dipadu pemandangan. Lokasinya yang strategis membuat pengunjung betah di kafe ini. Kafe ini sengaja dibangun tepat di samping Sungai Idi. Pengunjung bisa menyaksikan kapal motor nelayan ditambatkan dekat kafe. Pengunjung umumnya warga yang melintas menuju Langsa dan Medan atau sebaliknya. Selain tersedia kopi, kafe ini juga menyediakan aneka menu makanan serta tempat bermain bagi anak-anak. Kelebihannya di sini yang pertama kafenya, tempatnya ini kan di pinggir sungai. Kita selain bisa nongkrong-nongkrong dengan keluarga, juga bisa melihat banyak kapal-kapal atau boat-boat yang lagi standby di sini. Selain itu makanannya juga sudah cocok dengan kita ini semua. Harga minuman dan makanan yang terjangkau menarik minat warga singgah. Apalagi kafe tersebut bersih sehingga nyaman untuk berekreasi sambil menyeruput segelas kopi dan makanan ringan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.